Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Anggraini dari Universitas Negeri Malang, jurusan Kesehatan Masyarakat angkatan 2019. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu jenis bakteri. Yang saya jelaskan pada video kali ini yaitu bakteri Escherichia coli atau yang biasanya kita kenal sebagai bakteri E. coli. Nama Escherichia pada bakteri E. coli ini merupakan nama dari penemu bakteri E. coli yaitu Bapak Tidur Escherichia. Nah, kalian tahu nggak apa sih bakteri E. coli ini? Nah, bakteri E. coli ini merupakan kelompok bakteri yang besar dan beragam. Bakteri E. coli ini hidup pada usus manusia dan hewan, tepatnya pada usus besar. Menurut kalian, bakteri E. coli ini berbahaya atau tidak bagi tubuh kita? Jawabannya adalah bisa iya, bisa tidak. Kenapa seperti itu? Bakteri ini sebagian besar itu tidak berbahaya bagi tubuh kita. Namun, beberapa jenis dari bakteri E. coli ini dapat membuat penyakit pada tubuh kita. Nah, bisa tidak menimbulkan penyakit apabila bakteri E. coli ini masih berada pada usus besar. Nah, kalau kita sakit dikarenakan bakteri E. coli ini, dikarenakan ya bakteri ini itu tidak berada pada usus besar, melainkan bisa memasuki beberapa jaringan atau tempat-tempat yang tidak semestinya. Nah, itu membuat tubuh kita menjadi sakit dikarenakan bakteri E. coli ini. Perlu kalian ketahui, bakteri E. coli ini tidak hanya hidup di usus besar, melainkan bisa hidup di tanah, di air, bahkan di komposisi material itu bakteri E. coli ini bisa hidup. Nah, seperti itu. Lalu, seperti apa sih bentuk dari bakteri E. coli? Nah, seperti ini. Lalu, seperti apa struktur bakteri itu? Nah, struktur bakteri itu ada dua, yaitu struktur luar dan struktur dalam. Struktur luarnya terdiri dari dinding sel, kapsul, membran sel atau yang biasanya disebut dengan membran plasma, terus flagella sama pili. Nah, kalau struktur dalamnya terdiri dari sitoplasma, nukleoid, sama ribosom sama plasmid. Dari penyusun bakteri terdapat fungsi dan peranannya masing-masing, seperti kapsul. Kapsul ini menghasilkan lendir dan juga berfungsi sebagai pelindung, menjaga sel biar tidak kekeringan, membantu melekatkan diri pada substrat, dan menunjukkan virulensi pada bakteri. Terus ada dinding sel. Dinding sel ini berfungsi sebagai pelindung sama seperti kapsul tadi. Nah, dan dinding sel ini juga sebagai penentu bakteri ini termasuk gram negatif apa gram positif. Nah, bakteri E. coli ini termasuk pada gram negatif. Nah, apa bedanya sih gram positif sama gram negatif? Nah, gram positif itu warnanya agak agak kebiruan. Nah, sedangkan kalau gram negatif itu warnanya agak kemerah-merahan seperti itu. Lalu membran sel atau yang biasanya kita ketahui sebagai membran plasma itu sifatnya semi permeable dan berfungsi sebagai untuk mengatur keluar masuknya zat pada bakteri. Pili fungsinya untuk membantu pelekatan pada substrat dan penyaluran materi genetik pada saat konjugasi. Lalu flagel itu bentuknya yang tadi yang seperti ekor, yang kayak cambuk. Nah, itu sebagai alat geraknya bakteri E. coli ini untuk bergerak. Lalu sitoplasma ini tempat reaksi metabolisme pada bakteri. Terus ribosom ini adalah organel kecil yang berfungsi sebagai tempat terjadinya sintesis protein. Yang terakhir ada plasmid. Plasmid ini berfungsi sebagai rekayasa genetik sebagai vektor pembawa gen asing yang ingin disisipkan
pada bakteri E. coli ini. Oke, kita bahas tentang ciri-ciri bakteri E. coli. Secara morfologinya, bakteri E. coli ini berbentuk batang pendek, gemuk, dan berukuran 2,4 mikrometer dikali 0,4 mikrometer, bahkan sampai 0,7 mikrometer. Nah, bakteri E. coli ini bisa bertahan dengan suhu 60 derajat Celcius dalam waktu 15 menit dan bisa bertahan dalam suhu 55 derajat Celcius dalam waktu 60 menit. Ada dua toksin yang dimiliki oleh bakteri E. coli, yaitu toksin termolabil dan termostabil yang diatur oleh plasmid. Dan bakteri E. coli ini juga termasuk anaerob fakultatif. Salah satu penyakit yang disebabkan oleh adanya bakteri E. coli pada tubuh kita adalah infeksi saluran pencernaan. Nah, saya sudah bilang di awal tadi bahwa tidak semuanya bakteri yang ada di dalam tubuh kita, bakteri E. coli yang ada di dalam tubuh kita ini berbahaya. Kenapa demikian? Karena sebenarnya bakteri E. coli ini turut berperan untuk menjaga kesehatan saluran pencernaan pada tubuh kita. Yang berbahaya hanya beberapa jenis dari bakteri E. coli. Nah, bakteri E. coli yang mana sih yang menyebabkan tubuh kita menjadi sakit, yaitu bakteri STEC. Yang mana bakteri STEC ini mengeluarkan racun sehingga merusak lapisan pada usus halus. Nah, bakteri E. coli ini kenapa sih kok bisa masuk ke dalam tubuh kita? Melalui apa? Ia melalui makanan dan minuman yang sudah terkontaminasi oleh bakteri E. coli dan kontak langsung dengan bakteri E. coli. Nah, kok bisa berkontak langsung? Iya, karena mungkin kita saat buang air besar tapi kita tidak cuci tangan, atau kita memegang hewan kita tidak mencuci tangan dan kita tidak tahu bahwa kita habis memakan hewan itu ternyata sudah mengandung atau terdapat bakteri E. coli pada hewan tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyakit infeksi saluran pencernaan yaitu ada umur. Umur yang lebih rentan terkena penyakit ini adalah usia balita, terus usia pada ibu hamil, dan usia lansia. Nah, terus terjadinya penurunan asam dalam perut, terus mempunyai imun tubuh yang lemah. Gejala apa saja sih yang dialami ketika kita sedang sakit infeksi saluran pencernaan ini? Nah, biasanya itu diawali dengan diare 3-4 hari, terus sakit perut hingga kram, terus mual, muntah, terus perutnya itu kembung, terus tidak nafsu makan, terus itu demam, pusing, bahkan nyeri otot. Nah, itu penjelasan dari saya kurang lebih tentang bakteri Escherichia coli atau biasa dikenal sebagai bakteri E. coli ini. Nah, kalau ingin mendapatkan informasi yang lebih dalam, mungkin ada di video teman-teman saya di channel yang sama. Semoga bermanfaat, semoga bisa menambah wawasan kalian yang sedang menonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.